Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Daina Melani. NIM saya 19.24334. Saya dari kelas B Hukum Ketenagakerjaan. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa on cam, karena apabila saya on cam nanti presentasi PPT yang ditampilkan tidak berjalan secara lancar. Saya akan menjelaskan tentang sejarah ketenagakerjaan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pada zaman kerajaan. Asal mula adanya hukum ketenagakerjaan di Indonesia itu terdiri dari beberapa fase. Jika kita lihat pada abad 120 sebelum Masehi lalu, yaitu ketika bangsa Indonesia ini mulai ada, sudah dikenal adanya sistem gotong royong antara anggota masyarakat, yang dimana gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga kerja yang tambahan dari luar kalangan keluarga yang dimaksudkan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja pada masa sibuk dengan tidak mengenal suatu balas jasa dalam bentuk materi. Sifat gotong royong ini memiliki nilai luhur yang diyakini membawa kemaslahatan karena berintikan kebaikan, kebijakan, dan hikmah bagi semua orang. Gotong royong ini yang nantinya menjadi sumber terbentuknya hukum ketenagakerjaan adat, di mana walaupun peraturannya tidak secara tertulis, namun hukum ketenagakerjaan adat ini merupakan identitas bangsa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad. Setelah memasuki abad Masehi, ketika sudah mulai berdiri suatu kerajaan di Indonesia, hubungan kerjanya berdasarkan perbudakan. Seperti zaman kerajaan Hindia Belanda, terdapat sesuatu sistem pengkastaan, antara lain Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Paria. Yang dimana kasta Sudra merupakan kasta yang paling rendah di golongan Sudra dan Paria, yang dari sini kasta tersebut menjadi budak dari kasta Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Mereka hanya menjalankan kewajiban, sedangkan hak-haknya dikuasai oleh para majikan. Sama halnya dengan Islam, walaupun tidak secara tegas adanya sistem pengangkatan, namun sebenarnya sama saja. Pada masa ini, kaum bangsawan atau disebut kaum Raden memiliki hak penuh atas para tukangnya. Nilai-nilai keislaman tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena terhalang oleh dinding budaya bangsa yang sudah berlaku 6 abad sebelumnya. Tindakan Belanda dalam mengatasi kasus perbudakan ini dengan mengeluarkan Stadblad 1817 nomor 42 yang berisikan larangan untuk memasukkan budak-budak ke Pulau Jawa, yang kemudian tahun 1818 ditetapkan pada suatu UUD-HB atau Regeling Reglement berdasarkan pasal 115 RM menetapkan bahwa paling lambat pada tanggal 1 Juni 1960 perbudakan itu dihapuskan. Selain kasus Hindia Belanda mengenai perbudakan yang keji, dikenal juga istilah Rodi yang pada dasarnya sama saja. Rodi adalah kerja paksa mula-mulanya merupakan gotong royong dari semua pihak suatu desa suku tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan zaman penjajahan, yang dimana pada zaman penjajahan ini ada dua masa pemerintah, yaitu masa pemerintahnya penjajahan Belanda dan masa pemerintah penjajahan Jepang. Yang pertama saya akan menjelaskan zaman penjajahan Belanda. Pada zaman ini ketenaga kerjaan pada zaman ini disebut dengan kerja Rodi, yaitu ya semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun, dikarenakan orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela. Latar belakangnya diawali dari pemerintah Belanda yang haus akan wilayah Indonesia, sehingga dampak dari ketidakadilan Belanda terjadilah kerja paksa atau kerja Rodi. Kerja Rodi mulanya muncul saat Louis Napoleon memerintahkan Herman William Daendels menjadi gubernur jenderal pada tanggal 1 Januari 1808
yang di mana tugas utama Dendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Dendels juga diberi tugas mengatur pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya pada masa pemerintahan Jepang, yang ketenaga kerjaan pada pada zaman penjajahan ini disebut dengan Romusa, yaitu merupakan ketenaga kerjaan paksa yang dilakukan oleh warga Indonesia pada saat Jepang menjajah Indonesia setelah masa penjajahan Belanda selesai. Rakyat disuruh kerja paksa untuk membangun jalan, jembatan, bandar udara, dan kepentingan pemerintah pendudukan lain tanpa upah. Mereka diberi sanksi fisik yang keras apabila lambat bekerja, sementara makanan yang diberikan pun tidak memadai. Situasi tersebut membuat banyak pekerja atau buruh yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia di lokasi pekerjaan. Tenaga kerja Romusa berasal dari desa-desa di Pulau Jawa yang dipekerjakan secara sukarela. Pekerjaan ini disebut Romusa atau sistem kerja paksa. Lalu yang berlangsung selama 3 tahun dari tahun 1942 sampai 1945, yang awalnya Romusa dilakukan secara sukarela dan dipekerjakan tidak jauh dari tempat tinggal. Romusa adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, yang kebanyakan pekerja Romusa adalah petani, dan sejak Oktober 1943 pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi Romusa. Mereka dikirim untuk bekerja di berbagai tempat di Indonesia serta Asia Tenggara. Jumlah orang-orang yang menjadi Romusa tidak diketahui pasti, perkiraan yang ada bervariasi dari 4 hingga 10 juta orang. Salah satu bentuk represi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang yaitu pengurasan tenaga kerja dengan menciptakan Romusa sebagai tenaga kerja paksa. Salah satu tujuan Jepang melakukan kerja paksa ini atau Romusa ini yaitu untuk mempersiapkan Perang Asia Timur Raya serta memenuhi kebutuhan tentara Jepang, yang pada mulanya tugas-tugas yang dilakukan itu bersifat sukarela, dan pengerahan tenaga tersebut tidak begitu sukar dilakukan karena orang masih terpengaruh oleh propagandanya, yaitu untuk kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Hampir semua pemuda desa dijadikan Romusa untuk dipekerjakan membuat lapangan terbang, tempat pertahanan, jalan gedung, dan lain-lain. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi mereka banyak dikirim ke Burma, Thailand, dan Malaysia untuk keperluan yang sama, yaitu membuat tempat pertahanan dan memperlancar transportasi. Pemerintah Jepang terus melancarkan kampanye pengerahan Romusa yang diberi sebutan prajurit ekonomi atau pahlawan kerja, yang digambarkannya sebagai orang yang sedang menjalani tugas suci guna memenangkan Perang Asia Timur Raya. Pada waktu itu pemerintah berhasil mengerahkan Romusa yang keluar Jawa sebanyak 300.000 orang, sedangkan 70.000 orang lainnya dalam keadaan yang menyedihkan. Lalu saya akan menjelaskan tentang masa Orde Lama. Pada zaman ini diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang keselamatan di tempat kerja. Tentang 1947 tentang keselamatan di tempat kerja diterbitkan oleh pemerintah sementara di bawah Syahrir. Undang-undang ini memberi sinyal beralihnya kebijakan dasar pemburuhan dari negara baru ini, yang mana sebelumnya diatur dalam pasal 1601 dan 1603 BW yang cenderung liberal atau dipengaruhi perkembangan dasar dan dengan prinsip seperti no work, no pay. Kemudian menyusul Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang perlindungan buruh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan. Undang-undang ini mencakup banyak aspek perlindungan bagi buruh, seperti larangan diskriminasi di tempat kerja, ketentuan 40 jam kerja dan 6 hari kerja seminggu, kewajiban perusahaan untuk menyediakan fasilitas perumahan, larangan memperkerjakan anak di bawah umur 14 tahun, termasuk juga menjamin hak perempuan untuk mengambil cuti haid 2 hari dalam sebulan, dan
cuti melahirkan 3 bulan. Undang-undang ini bisa dikatakan paling maju di regional Asia pada waktu itu, yang kemudian menjadi dasar utama kebijakan regulasi hukum perburuhan di Indonesia yang prospektif. Lalu dilanjut pada tahun 1950-an, masih dalam suasana gerakan buruh yang sedang dinamis, dihasilkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan pemburuan. Disusul Undang-Undang Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta yang memberikan proteksi yang amat kuat kepada para buruh kerja atau pekerja dengan kewajiban meminta izin kepada panitia penyelesaian perselisihan perburuhan atau disebut dengan P4 untuk pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya itu sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuan antara serikat buruh dan majikan yang sungguh amat terasa nuansa demokratis dalam ketentuan pasal-pasalnya, termasuk sebuah undang-undang tahun 1956 yang meratifikasi konvensi ILO nomor 98 tentang hak berorganisasi sekaligus menjamin lebih jauh lagi memberi serikat buruh status hukum. Lalu pada masa Orde Baru, yaitu merupakan masa-masa yang bersifat memaksakan kehendak serta bermuatan unsur politis semata. Untuk kepentingan pemerintahan pada masa itu dan pada masa Orde Baru itu telah terjadi pembelaguan di segala sektor, dimulai dari sektor hukum atau undang-undang, perekonomian atau bisnis, kebebasan informasi atau pers dan lain sebagainya. Pada masa ini diawali oleh peristiwa-peristiwa dramatis, khususnya pembantaian dan penghancuran elemen PKI tahun 1965 yang mengubah secara permanen konstelasi kekuatan politik dan berdampak secara mendalam atas nasib organisasi buruh. Pasca tahun 1965, posisi buruh lebih rendah daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Orde Baru mewarisi kondisi ekonomi yang porak-poranda. Karena itu, salah satu tugas utama yang diemban oleh Orde Baru di bawah Komando Soeharto adalah menggerakkan kembali roda ekonomi. Tujuan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang paling penting untuk menjelaskan kebijakan perburuhan Orde Baru. Rezim Soeharto menerapkan strategi modernisasi defensif, di mana penguasa mengatur segalanya dan mengontrol organisasi buruh untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Di samping pendekatan ekonomis ini, pertimbangan-pertimbangan politik yang mendasari juga merupakan aspek yang penting dalam kebijakan-kebijakan perburuhan pada masa Orde Baru. Jadi, motif utama Orde Baru sejak awal itu adalah kontrol yang terhadap semua jenis organisasi yang berbasis massa, entah partai politik maupun serikat buruh, yang dianggap sebagai penyebab kerapuhan dan kehancuran Orde Lama. Meskipun stabilitas diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, kontrol politik penguasa terhadap buruh terutama dimaksudkan untuk menghapuskan pengaruh aliran kiri dan dari gerakan buruh dan arena politik secara luas. Peraturan tentang ketenagakerjaan yang masih kontroversi pada masa ini, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang masih kental dengan militerisme. Yang dimana pada periode ini pendekatan militeristik atas bidang perburuhan menjadi Menteri Tenaga Kerja. Lalu dilanjut pada zaman reformasi. Yang pertama pada zaman B.J. Habibie. Di masa pemerintahan B.J. Habibie sebagai reaksi adanya reformasi dengan mundurnya Soeharto, politik hukum di bidang ketenagakerjaan ditekankan pada peningkatan kepercayaan luar negeri kepada Indonesia bahwa Indonesia dapat mengatasi problema negaranya sendiri tanpa menindas hak asasi manusia atau HAM, serta mempunyai andil besar dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Karena tekanan dari luar negeri, maka Indonesia dengan terpaksa meratifikasi Convention Number 182 concerning the immediate action to abolish and to eliminate the worst forms of child labor, atau tindakan segera untuk menghapus dan mengurangi bentuk-bentuk terburuk pekerja anak
diartifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 8 Maret 2000. Dengan ratifikasi tersebut dapat ditafsirkan bahwa seolah-olah Indonesia mengakui telah memperlakukan dengan sangat buruk pekerja anak. Selain itu di masa ini tahanan politik banyak juga yang dibebaskan. Selanjutnya pada zaman Abdurrahman Wahid, yaitu di masa pemerintahan ini politik hukum ketenagakerjaan tampaknya meneruskan B.J. Habibie dengan menerapkan demokrasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Sayangnya masyarakat Indonesia masih belum matang untuk berdemokrasi pada saat itu. Sehingga dengan sangat banyaknya jumlah serikat pekerja di Indonesia justru membuat hubungan industrial semakin memburuk. Pada masa pemerintahan Gus Dur, ia menciptakan musuh monumental dan beliaulah yang menggiring persatuan tersebut. Ketegangan dianggap menjadi kemesraan setelah keresahan itu terlewati. Selanjutnya pada zaman Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau memerintah setelah ada keputusan dari MPR tentang penolakan laporan pertanggungjawaban dari Abdurrahman Wahid sebelumnya. Perkembangan ketenagakerjaan hampir tidak tampak gebrakannya, justru yang terlihat adalah banyaknya kasus ketenagakerjaan yang mengambang dan kurang mendapat perhatian. Contohnya, itu masalah pemulangan TKI dari Malaysia serta revisi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 diundur masa berlakunya hingga 1 Oktober 2002 dan berakhir dengan disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanggal 25 Maret 2003 oleh beliau sendiri. Selain itu, terdapat fenomena menarik dari demo yang dilakukan antar buruh bersama-sama dengan majikan menentang kenaikan tarif dasar telepon, listrik, dan air, serta penolakan serikat pekerja PT Indosat atas privatisasi BUMN yang dianggap menjual aset negara. Catatan negatif pada masa ini adalah penangkapan para aktivis demonstran. Terhadap hal ini, pandangannya mengatakan bahwa Megawati telah melupakan cara bagaimana ia dapat menduduki kursi kepresidenan dengan melalui demokrasi. Hal ini ternyata berakibat pada politik hukum ketenagakerjaan Megawati, yaitu memulihkan sektor pariwisata sebagai inti dari peningkatan perekonomian bangsa. Untuk menunjang pemulihan sektor pariwisata perlu kebijaksanaan publik dan dengan pengalihan hari libur ke hari yang lainnya sebelum atau sesudahnya. Dampak negatif dari banyaknya hari libur ini misalnya terkesan bangsa Indonesia adalah bangsa yang malas bekerja, lebih menyenangi banyak hari libur nasional. Selanjutnya pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu di masa pemerintahan beliau sejak tahun 2004 hingga 2014 lalu, tampaknya ada sedikit perubahan di bidang ketenagakerjaan. Ada pemangkasan dan berbagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja baik pekerja maupun pegawai. Ada upaya pemberantas korupsi. Sayangnya tekad yang baik belum dapat diikuti oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang sudah terlanjur korup dan tidak amanah di segala aspek kehidupan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi mohon maaf karena saya tidak bisa on cam karena terpaut sinyal dan bisa membuat macet presentasi juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.